Jumpa lagi di Kaltim Sepekan edisi Senin 9 Maret 2020. Sejumlah peristiwa yang terjadi dalam sepekan terakhir di Kalimantan Timur dan sekitarnya akan kami sajikan dalam program Kaltim Sepekan. Beberapa di antaranya cukup menyita perhatian publik. Berikut cuplikannya. Polisi berhasil mengamankan penjual kosmetik ilegal di Samarinda. Presiden mengingatkan pihak rumah sakit dan pemerintah untuk tidak membuka privasi pasien corona. Komisi 2 DPRD Kaltim meminta tambahan waktu. Informasi kali ini dimulai dari kasus penyebaran virus corona yang membuat panik warga kota Samarinda dan sekitarnya. Sejumlah apotek mengakui kehabisan stok alat pelindung diri yaitu masker. Kalaupun masih ada, harganya melonjak tidak wajar. Simak liputannya. Virus corona mulai membuat warga Samarinda panik. Informasi sudah adanya warga di Balikpapan dikarantina akibat diduga tertulari COVID-19, membuat warga menyerbu apotek-apotek untuk membeli masker sebagai alat pelindung diri. Akibatnya, permintaan yang tinggi membuat persediaan menipis dan harganya naik drastis. Harga satu bungkus berisi 4 lembar masker yang semula hanya berkisar Rp5.000 menjadi Rp15.000. Apotek di Jalan Juanda, Samarinda mengakui kekosongan masker di tempatnya. Bahkan mereka kehabisan stok sejak 3 bulan lalu. Ya, saya juga kan unit pelayanan masyarakat di apotek juga bingung. Soalnya dari semua pabrik yang di Samarinda sini juga sudah habis stoknya dari bulan-bulan lalu. Dan terakhir kemarin datang itu harganya bahkan satu boxnya sudah 300.000. 300.000. Iya, dan kami pun kalau misalnya menjual per box gitu kan mungkin keberatan untuk apalagi masyarakat yang menengah ke bawah. Otomatis kami jualnya per pieces saja. Pemprov Kaltim membantah sudah ada warga dirawat di rumah sakit karena virus corona. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi M. Ishak menegaskan, tidak ada satupun dari 11 laporan suspek yang ditangani rumah sakit dinyatakan positif. Warga Kaltim diminta tidak panik dan bertindak berlebihan dalam menghadapi situasi wabah virus corona, termasuk juga para pedagang dan para spekulan yang menjual masker dengan harga super mahal. Harga pasti melonjak seperti itu. Nah, yang perlu antisipasi ini jangan sampai ada oknum-oknum tertentu yang mengambil kesempatan melakukan penimbunan ataupun melakukan spekulasi di bidang ini. Jadi nanti kita akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan. Juga saya akan menyampaikan kepada Komisi 4 untuk mengontrol ini dari sisi kesehatan. Semua usaha wajib mendapatkan sertifikat halal seperti makanan, minuman, obat, kosmetik, barang gunaan jasa, jasa penyembelihan hewan, termasuk pakaian. Pemerintah memberi batas waktu hingga 2024 agar pengusaha mendaftar. Sertifikat halal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menurut Direktur Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan Majelis Ulama Indonesia atau LPPO MUI Kalimantan Timur, Sumarsongko merupakan kewajiban. Pemerintah memberikan kesempatan kepada semua jenis usaha untuk mendaftarkannya hingga tahun 2024. Setelah batas waktu itu, pemerintah mengambil tindakan tegas bagi yang tidak mematuhinya. Itu sertifikat halal berlaku 4 tahun. Wajib Pak? Wajib. Kalau nggak ada sertifikasi halalnya gimana Pak? Ada hukuman atau sanksi? Begini, mulai dari peringatan, lesan, tertulis, pencabutan sertifikat, atau pidana. Kalau dia nggak punya sertifikat, nggak pernah mengurus-ngurus gimana Pak? Ada tenggang waktu selama 5 tahun. Jadi tahun 2024 itu bisa kena langsung pasal pidana. Jadi masih ada waktu untuk menyiapkan. 4 tahun itu singkat. 4 tahun itu singkat. Memberikan keterangan kepada wartawan usai acara penyerahan sertifikat halal kepada 94 produk makanan dan minuman,
serta rumah makan dan catering di Samarinda. Rabu 4 Maret 2020, Sumarsongko mengajak semua usaha segera mengurus pembuatan sertifikat halal. Menurut data yang dirilis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Disperindakop dan UKM Kalimantan Timur tahun 2017 terdapat 318.802 unit UKM di Bumi Etam. Dari jumlah itu belum sampai 10% yang memiliki sertifikat halal. Oh, datang aja ke kantor, terlalu panjang kami. Misalkan ngisi formulir, fotokopi KTP, izin usaha, terus harus ada dokumen namanya manual sistem jaminan halal. Nah ini kita latih untuk industri kecil 1 hari, untuk industri kompleks itu 2 hari. Kasus peredaran kosmetik ilegal berhasil digagalkan jajaran Reskrim Polresta Samarinda. Kosmetik tanpa label resmi dari Badan POM didatangkan dari Tangerang dan dipasarkan di Samarinda melalui Instagram. Polisi mengamankan sepasang suami istri penjual kosmetik ilegal di Samarinda. Keduanya ditangkap setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat. Kedua pelaku berinisial CP dan MK mengakui menjual kosmetik dengan merek yang belum terdaftar di Badan POM atau Pengawas Obat-obatan dan Makanan. Mereka sudah beroperasi sejak 3 bulan lalu dengan omset sekitar 4-5 juta per bulan. Kasat Reskrim Polresta Samarinda, Komisaris Polisi Damus Asa, dalam keterangan kepada wartawan Kamis sore 5 Maret 2020, menceritakan kronologi terjadinya penangkapan terhadap pasangan suami istri tersebut. Menurut Kasat Reskrim, barang yang dijual oleh tersangka berupa kosmetik, lipstik, dan handbody dengan merek yang belum terdaftar di Badan POM. Mulanya kita ungkapin ada informasi dari masyarakat bahwasannya ada peredaran produk kosmetik yang dicurigai tidak sesuai dengan atau tidak terdaftar di Badan POM, Balai POM. Kemudian kita lakukan penyelidikan informasi tersebut ternyata benar. Kita dapati hari Selasa kemarin ada kedua orang pelaku suami istri di mana kurang lebih 2-3 bulan ini telah melakukan aksinya dengan menjual produk jenis kosmetik, ada lipstick, handbody, dan yang lainnya. Itu kurang lebih 2-3 bulan. Kemudian mereknya dibuat sendiri dengan merek Beauty Skin. Kemudian cara pemasarannya adalah dijual dengan melalui Instagram ataupun IG kepada masyarakat yang memesan. Kepada wartawan, tersangka MK mengakui perbuatannya. Dia membeli barang kosmetik tanpa label itu dari pabrik di Tangerang, Jawa Barat. Kosmetik itu dipesannya dari pabrik dan sesampainya di Samarinda, kosmetik dan lipstik itu dia tempel label sendiri. Namun, menurut tersangka MK, ulahnya menempel label atas izin dari pabrik karena mengenai merek kosmetik itu sudah didaftarkan ke Badan POM di Tangerang. Namun, belum keluar surat keputusan perizinannya. Barang ini saya kirim langsung dan datangkan langsung dari pabrik pembuat kosmetik di Jakarta. Yang kebetulan pabrik itu sudah memiliki BPOM. Hanya di sini kesalahan kami untuk pelabelan kami pasang sendiri. Nah, untuk merek tersebut, merek kami ini belum keluar izin BPOM-nya, tapi sudah diproses. Dampak virus corona, pihak kerajaan Saudi Arabia menyetop ibadah umroh dari luar negeri termasuk Indonesia. Akibatnya sebanyak 3.028 jamaah asal Kalimantan Timur tertunda keberangkatannya. Gubernur Kalimantan Timur Isra Nur termasuk yang tertunda perjalanan ibadah umrohnya ke Tanah Suci setelah pihak kerajaan Arab Saudi menutup pintu bandaranya bagi tamu luar negeri sebagai upaya mencegah wabah virus corona. Tak hanya Isra Nur, jamaah dari Kaltim yang bernasib serupa ada 3.028 orang. Jamaah berasal dari 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi kepada wartawan mengatakan situasi seperti ini tidak dikehendaki oleh pihak Saudi Arabia maupun Indonesia. Seluruh pemerintah negara sedang berusaha melindungi warganya dari ancaman wabah COVID-19. Menurut Hadi Mulyadi, bagi jamaah asal Kaltim yang ingin menarik uang perjalanan umroh silakan diurus. Namun dia menekankan situasi ini hanya sementara karena pemerintah Indonesia sedang terus berupaya bernegosiasi dengan pemerintahan Saudi Arabia. Sudah diputuskan sama Menteri Agama akan diganti. Kalau mereka tidak mau atau diganti atau ditunda. Kalau mereka membatalkan diganti, kalau mereka ditunda ya menunggu. Dan saya kira insya Allah ada saatnya akan dibuka lagi. Kerusakan pada Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dikarenakan masuknya bisnis tambang batu bara di kawasan terlarang. Komisi 2 DPRD Kaltim membahas isu tersebut dalam rapat dengar pendapat di kantor DPRD Kaltim Selasa 3 Maret 2020 lalu. Masalah Taman Hutan Raya Bukit Soeharto juga disinggung dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPRD Kaltim dengan jajaran Dinas Kehutanan serta Prusda Silva Kaltim Sejahtera di Gedung D, Kantor DPRD Kaltim, Karangpaci, Samarinda. Masuknya bisnis tambang batubara di kawasan terlarang menjadi isu hangat di masyarakat karena muncul pandangan bahwa pemerintah maupun aparat berwenang kalah dengan pengusaha pertambangan. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atau UPTD KPHP, Sahrar, menceritakan pengalamannya ketika menjadi Kepala Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Dia mencontohkan adanya peta kawasan yang berubah-ubah sehingga membuat munculnya izin usaha pertambangan. Banyak perusahaan terlanjur masuk mendapat izin di Tahura Bukit Soeharto. Namun kemudian berubah peta kawasan sehingga perusahaan yang sudah terlanjur bekerja ada di dalam. Ternyata berubah aturannya menjadi ini masuk dalam kawasan. Nah, siapa yang salah? Pemerintah. Nah, akhirnya ada klausul mengatakan bahwa tambang-tambang yang masuk dalam kawasan sebelum izin berakhir boleh tambang sampai izinnya berakhir. Nah, tapi kalau dia mau perpanjang nggak boleh. Kontribusi kerusakan karena adanya pergeseran wewenang di mana sejak otonomi daerah sektor kehutanan masuk dalam urusan daerah. Kalau ada berada di 2 kabupaten menjadi wewenang provinsi. Tahura dan Durus sudah sampai sekarang sudah rusak. Nah, ada pergeseran wewenang. Dulu dipegang oleh pusat, kemudian dipegang oleh Kukar, kemudian dipegang oleh provinsi. Karena ada sekarang aturan 2 kabupaten itu dipegang oleh provinsi, kalau 1 aja dipegang oleh kabupaten. Nah, sehingga pergeseran ini di otonomi daerah sekitar 2019 atau 98 ini kan kosong nih Pak. Baru otonomi daerah dulu kesannya, oh pokoknya kalau otonomi daerah punya kita lah semua. Yang kebablasan itu sehingga mereka masuk berhamburan ke dalam itu. Direksi Perusda Agro Kaltim Utama dituding tidak bertanggung jawab setelah mendapat suntikan dana sekitar 32 miliar rupiah dari pemerintah Provinsi Kaltim. Sekelompok mahasiswa marah dan meminta polisi mengusut para direksinya. Demonstrasi sekelompok aktivis dengan nama Front Aksi Mahasiswa berlangsung di Jalan Bung Tomo, Sungai Kledang, Samarinda Seberang, Kamis 5 Maret 2020. Dengan membentang spanduk, para aktivis berorasi meminta Kejaksaan Tinggi tidak tinggal diam dengan oknum-oknum direksi Perusda yang diduga telah menggelapkan uang negara. PT Agro Kaltim Utama adalah Perusda yang telah mendapat suntikan dana dari APBD Kaltim. Menurut catatan para pengunjuk rasa, setidaknya badan usaha milik daerah yang bergerak di sektor perkebunan itu mendapat 27 miliar rupiah. Modal kerja pertama diberikan tahun 2000 sebanyak 5 miliar, kemudian pada tahun 2008 sebanyak 7 miliar rupiah, dan terakhir 2010 mendapat modal 15 miliar rupiah. Aksi unjuk rasa dipimpin oleh Koordinator Lapangan Nazar.
Belasan aktivis kemudian diterima oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum dan HAM Kejati Abdul Farid. Pihak Kejaksaan Tinggi berjanji akan mempelajari kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan dilanjutkan dengan penyelidikan dan penyidikan. Kasus PT Agro Kaltim Utama terangkat sejak Komisi 2 DPRD Kaltim melakukan rapat dengar pendapat dengan sejumlah perusda di bawah koordinasi Pemprov Kaltim. Dari sejumlah perusda ternyata Agro Kaltim Utama yang memiliki kebun sawit sudah tidak melaporkan kegiatan usahanya kepada pemerintah. Bahkan, kantornya tutup dan direksinya tidak diketahui lagi di mana keberadaannya. Virus corona atau COVID-19 yang dikhawatirkan mewabah di Indonesia, Pemprov Kaltim melakukan langkah antisipasi diantaranya menyiapkan posko dengan hotline jika diketahui ada warga terjangkit virus yang belum ada obatnya ini. 4 rumah sakit rujukan disiapkan Pemprov Kaltim untuk menampung pasien yang terduga tertular virus corona. 4 rumah sakit milik pemerintah daerah itu masing-masing adalah RSUD Wahab Sahrani, Samarinda, RSUD Kanujoso, Jatiwibowo, Balikpapan, Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Bontang, dan RSUD Panglima Sebaya Pasir. Selain menyiapkan 4 rumah sakit rujukan, Pemprov juga menyiapkan nomor telepon khusus hotline. 2 nomor yang bisa dihubungi adalah 0812 5456 8841 dan 0813 4730 6726. Saat ini di Kaltim ada 11 laporan soal virus corona. Semuanya sudah ditangani tim kedokteran. Namun sejauh itu belum ada warga yang dinyatakan positif terpapar COVID-19. Berikut 11 laporan terduga terserang virus corona seperti yang diposting oleh bagian Humas Setda Prof Kaltim. Bagaimana nasib perusahaan umum daerah Melati Bakti Setya yang beraset 1,2 triliun dan 10 anak usahanya? Komisi 2 DPRD Kaltim sedang berusaha merampungkan hasil temuannya. Simak informasinya. Komisi 2 DPRD Kaltim menemukan 3 masalah krusial dalam tubuh Perumda MBS Melati Bakti Setya. 3 masalah tersebut menjadi catatan penting yang bakal disampaikan kepada pimpinan lembaga legislatif itu. Menurut rencana, Komisi 2 merampungkan laporannya awal bulan Maret ini. 3 masalah yang ditemukan di Perumda MBS. Pertama, soal audit keuangan badan usaha tersebut dalam 3 tahun terakhir yang tidak memadai. Padahal Perumda MBS adalah badan usaha yang diserahi aset untuk dikelola senilai 1,2 triliun. Masalah kedua, dari 10 anak usaha Perumda MBS, hanya 1 perusahaan yakni PT Kaltim Karyangau Terminal yang mampu menghasilkan profit. Sementara 9 perusahaan lainnya mengalami kerugian. Bahkan ada perusahaan begitu didirikan tidak ada kegiatan sama sekali. Sedangkan hal ketiga, menurut Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim, Feridiana Hurakwang, ditemukan faktor penghambat kemajuan perusahaan daerah, yakni adanya jabatan rangkap direksi Perumda MBS di anak-anak perusahaan. Untuk mengetahui perkembangan kondisi perusda-perusda itu, Kaltim TV mewawancarai Ketua Komisi 2 Feridiana Hurakwang di kantornya, Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karangpaci, Samarinda. Nah, setelah kita mendalami ini, ternyata ada hal yang sangat krusial. Yang pertama, terkait masalah audit atau laporan keuangan 3 tahun terakhir dari Perusda MBS. Ini saya katakan MBS dulu. Itu belum bisa ditunjukkan sampai dengan hari ini. Apakah Perusda MBS ini bisa kita PT-kan sehat atau tidak, itu kita tidak tahu. Nah, lebih jauh lagi,
MBS ini kan membawahi 10 anak perusahaan. Dari 10 anak perusahaan itu yang bisa jalan baru 1, yaitu Karya Angau, KKT. Yang 9 ini tidak berjalan. Bahkan ada yang ibaratnya dibentuk aktanya sudah diam di tempat. Nah, apakah ini juga bisa atau layak jadi PT kalau dia tidak bisa memfungsikan anak perusahaannya? Ini juga harus kita clearkan dulu. Kalau perlu anak perusahaan yang tidak bisa dijalankan ini ya kita keluarkan dulu, begitu. Keluarkan dulu dari sana. Nah, ada juga beberapa hal, misalnya kita melihat di mana direkturnya MBS menjabat juga di direktur anaknya perusahaan. Apakah ini sehat? Bapak ya jadi anak juga, anak ya jadi bapak juga. Sedangkan dia kan mau membentuk satu perusahaan yang sehat seperti itu. Itu beberapa hal sih yang setelah kita dalami. Komisi 2 DPRD semestinya sudah selesai dengan tugasnya pada akhir bulan Februari 2020. Namun, ketua maupun anggotanya meminta tambahan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya memberesi masalah-masalah Perusda. Agenda bersih-bersih Perusda oleh Komisi 2 DPRD Kaltim sudah berakhir sejak akhir bulan Februari 2020 lalu. Namun karena masih banyak dokumen data yang tersembunyi dan tidak diberikan kepada anggota Dewan, para legislator Kalangpaci itu meminta tambahan waktu selama 1 bulan. Tambahan waktu diusulkan kepada pimpinan DPRD agar Komisi 2 tidak salah dalam menyimpulkan dan mengambil kesimpulan. Sebab kesimpulan yang disampaikan kepada pimpinan DPRD akan menjadi rekomendasi para wakil rakyat pada eksekutif agar tak salah dalam membuat kebijakan. Sampai hari ini Komisi 2 itu belum bisa secara keseluruhan mengeluarkan rekomendasi per Perusda karena tadi kekurangan data. Niat Komisi 2 DPRD Kaltim sudah bulat. Perusda di bawah Pemprov Kaltim harus menjadi badan usaha milik daerah yang sehat dan kuat. Apalagi menghadapi pindahnya ibu kota negara di Kaltim. Perusda didorong agar mampu berperan menjadi perusahaan-perusahaan besar berkelas internasional. Sayangnya Komisi 2 justru menemukan berbagai masalah dialami Perusda yang ada. Mulai dari yang ditinggal lari oleh jajaran direksinya, seperti Perusda Agro Kaltim Utama, sampai 9 anak usaha dari Perumda Melati Bakti Satya yang tidak menghasilkan profit alias merugi. Rapat pimpinan terdahulu menugaskan bahwa kita diminta untuk menyelesaikan masalah Perusda, terutama 2 Perusda yang akan maju menjadi perseroda. Kabar tentang adanya 2 warga Depok, Jawa Barat terinfeksi virus COVID-19 sangat mengagetkan publik Indonesia. Bahkan Presiden Joko Widodo mengumumkan sendiri sebagai isyarat pemerintah sangat serius untuk mencegah mewabahnya virus yang berasal dari Wuhan, Cina itu di Indonesia. Melalui akun Twitter @Jokowi, Presiden mengingatkan agar rumah sakit dan pejabat pemerintah untuk tidak membuka privasi pasien yang dirawat karena virus corona. Presiden meminta agar hak-hak pribadi dijaga. Seperti diumumkan kemarin, 2 orang warga Depok, yakni seorang ibu berusia 61 tahun dan anaknya 34 tahun positif, terdiagnosis terinfeksi COVID-19 atau virus corona. Presiden sendiri yang langsung mengumumkan sebagai tanda pemerintah sangat serius dalam menghadapi penyebaran virus yang belum ada obatnya itu. Ibu dan anak itu terinfeksi setelah melakukan kontak dengan warga Jepang yang datang menemui mereka. Warga Jepang itu sendiri diketahui positif terjangkit virus corona setelah diperiksa di Malaysia. Dari hasil pemeriksaan di Malaysia itu, kemudian ditelusuri jejak perjalanannya, salah satunya ke Indonesia. Tim dari Indonesia kemudian menelusuri hingga akhirnya diperoleh kepastian warga Jepang itu berhubungan dengan 2 warga Depok dan tertulari. Presiden juga meminta media massa menjaga privasi pasien terinfeksi virus corona.
Pemerintah berupaya keras mencegah kasus ini meluas jadi wabah dalam negeri. Presiden meminta masyarakat tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa. Informasi tadi menutup program Kaltim Sepekan edisi kali ini. Anda dapat menyimak informasi lainnya pada channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.